Sidang kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan 3 terdakwa, Hermi Ningsih Rahayu, Dian, dan Alti, kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Malang. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum terdakwa menghadirkan seorang ahli hukum pidana. Dari keterangan ahli tidak merubah dakwaan dari jaksa penuntut umum. Sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan terdakwa Hermi Ningsih Rahayu, Dian Permana, dan Alti alias Ade kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Malang. Sidang yang dipimpin Majelis Hakim Kuntri Haryanto Wibowo dengan agenda pemeriksaan saksi, di mana kuasa hukum ketiga terdakwa menghadirkan seorang ahli hukum pidana, yakni Dr. Zulkarnain, untuk memberikan kesaksian dalam kasus TPPO tersebut. Usai memberikan kesaksian, Dr. Zulkarnain mengatakan bahwa dirinya dalam kesaksian yang diberikan menekankan bahwa pelanggaran administratif seperti belum terbitnya izin operasional perusahaan tidak secara otomatis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana TPPO. Ia menambahkan bahwa hukum pidana tidak boleh digunakan untuk menghakimi pelanggaran administratif kecuali terbukti adanya unsur eksploitasi. Menjelaskan dalam persoalan ini agar hukum itu tidak serta-merta menyalahkan individu, padahal itu adalah perbuatan korporasi. Kala sekiranya itu ada kesalahan. Karena kita sudah punya aturan main. Kalau orang itu bertindak untuk dan atas nama korporasi, ya, dan dia bertindak atas nama hubungan kerja, dia digaji untuk itu, kemudian dia ada penunjukan, ada SK-nya, maka perbuatannya itu adalah menjadi perbuatan korporasi. Sehingga kalau misalnya terjadi kesalahan di mana dia melakukannya setiap mau melakukan tindak di ACC oleh pusat, oleh korporasi lah istilahnya, maka itu pertanggungjawaban korporasi. Perma 13/2016 itu menyatakan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan atas hubungan kerja atau hubungan lain untuk dan atas nama korporasi itu dianggap sebagai perbuatan korporasi. Kalau itu ternyata kriminal, maka masuk tindak pidana korporasi. Maka pertanggungjawabannya adalah korporasi. Sedangkan Jaksa Penuntut Umum Kejari Kota Malang, Muhammad Herianto SH, mengatakan bahwa dari keterangan saksi ahli tidak merubah dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. JPU tetap teguh pada dakwaan dan meyakini bahwa ini bisa mencerminkan keadilan untuk seluruh pihak. Pada hari ini agendanya adalah keterangan ahli adjudge, yaitu keterangan ahli yang dihadirkan oleh pihak para terdakwa, di mana tadi terdakwa hanya menghadirkan satu orang ahli, yaitu Dr. Zulkarnain. Insya Allah keterangannya tidak mengurangi keyakinan kami, khususnya terkait dengan pembuktian kami. Terkait agenda berikutnya adalah hakim memberikan kesempatan satu kali lagi kepada terdakwa maupun penasihat hukumnya untuk menghadirkan saksi ataupun ahli adjudge. Sementara kuasa hukum ketiga terdakwa, Amri Abdi Bahtiar Putra, menekankan bahwa keterangan saksi ahli menyampaikan pandangan secara netral. Ia berharap majelis hakim dapat memberikan keputusan seadil-adilnya dan tidak terburu-buru menyalahkan individu di kantor cabang atas kebijakan pusat. Ahli ini tentunya dia menyampaikan berdasarkan keilmuannya. Dia tidak memihak kepada JPU maupun penasihat hukum, ya. Beliau berdiri di tengah-tengah berdasarkan keilmuannya, keahliannya, dan kami juga menyimak tadi bahwa yang dipermasalahkan oleh JPU adalah izin OSS yang belum terbit. Sementara izin OSS itu, izin OSS cabang merupakan administrasi, ya. Sanksinya pun jika tidak dilaksanakan sanksi administrasi, bukan sanksi badan, ya, bukan sanksi pidana. Kecuali kalau dia punya kantor cabang, walaupun punya kantor cabang tapi tidak punya surat izin perekrutan, maka dia tidak bisa merekrut, ya. Tetapi sebaliknya, jika punya surat izin perekrutan dari kementerian, maka dia boleh melakukan perekrutan di seluruh wilayah Indonesia tanpa harus memiliki kantor cabang. Untuk sidang selanjutnya akan kembali digelar dengan agenda keterangan saksi terdakwa. Apabila tidak ada saksi yang dihadirkan, sidang akan langsung masuk ke agenda pemeriksaan terdakwa. Simon Afrido melaporkan.